Materi IPA kelas 7 semester 1, makhluk dan benda di sekitar kita. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang benda-benda di sekitar kita. Ya, kita akan lihat apa saja benda-benda di sekitar kita. Apa itu benda? Ya, kalau kita dengar kata benda, pasti yang terpikir oleh kita adalah sesuatu yang bentuknya padat, ya, itu biasanya berat, ya, itu yang biasa kita langsung terlintas di pikiran kita, ya. Nah, benda sendiri mempunyai arti adalah segala sesuatu yang ada di alam yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, segala sesuatu yang ada di alam ini yang memiliki massa dan menempati ruang itu dinamakan benda. Benda di alam ini, ya, di bumi, ya, itu kita golongkan, ya, berdasarkan ciri-ciri hidupnya, ya, benda digolongkan menjadi dua, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Ya, makhluk hidup itu apa? Benda mati itu apa? Kita akan lihat satu persatu, ya. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat berkembang biak dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, tetapi tidak hanya itu saja, ya. Organisme yang dapat berkembang biak dan dapat beradaptasi dengan lingkungan saja, tapi ada lagi, ya, hal-hal lain yang membuat, ya, benda itu digolongkan sebagai makhluk hidup. Ya, nanti kita akan lihat, ya, di slide berikutnya ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa saja sih? Ya, ada beberapa, ya. Kita akan lihat. Ciri-cirinya yang pertama bergerak. Ya, jadi yang namanya makhluk hidup itu bisa bergerak. Ya, bisa pindah tempat. Ya, tapi apakah benda mati bisa bergerak juga? Ada yang bisa, ada juga yang tidak. Ya, jadi ciri-cirinya kalau bergerak saja belum tentu dia makhluk hidup, tapi makhluk hidup pasti bergerak. Ya, bernafas, ya, makhluk hidup bernafas. Kalau benda mati tidak. Ya, memerlukan makan, ya. Siapa di sini yang tidak perlu makan? Ya. Nah, itu makhluk hidup kalau perlu makan. Nah, tumbuh dan berkembang. Ada yang sampai sekarang besarnya masih sebesar bayi terus? Nah, ya, pasti tidak ada, ya. Peka terhadap rangsang, ya. Kalau kamu dicubit, pasti kamu, ya, kalau nggak kamu pukul, ya kamu pasti teriak. Ya, berarti kamu peka terhadap rangsang, ya. Tanaman juga ada yang kalau disentuh dia langsung menguncup, ya. Ingat, namanya adalah tanaman putri malu, ya. Masih banyak lagi, ya. Kita lihat ciri-ciri yang selanjutnya. Nah, ini berkembang biak. Ya, berkembang biak, ya. Kalau kamu lihat, ya, tanaman ada yang kita patahkan, kita tancap lagi, dia tumbuh lagi, ya. Itu sebenarnya sudah berkembang biak. Ya, sudah berkembang biak. Ya, kamu punya apa, ikan misalkan, dia bisa apa namanya, beranak ikannya, jadi banyak, ya. Ada yang waktu itu sempat, ya, booming, ya, ikan cupang, ya. Waduh, pada ternak cupang, ya. Kamu mungkin salah satu yang ikutan juga ternak cupang, ya. Itu berkembang biak. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ya. Misalkan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, kalau kalau kamu, ya, membeli satu menanam satu tanaman yang memang tidak bisa di tempat yang panas, nah, otomatis dia harus menyesuaikan diri. Pertama-tama mungkin dia sepertinya layu, tetapi nanti berikutnya bisa mulai tumbuh walaupun tidak sebagus dengan di lingkungan aslinya, tetapi bisa, ya. Ekskresi, ya, yang namanya makhluk hidup itu bisa, ya, bisa mengeluarkan, ya, sisa-sisa, ya, sisa-sisa, ya, pembuangan, ya, seperti keringat, ya, seperti feses, ya, atau urin, ya. Nah, regulasi, ya. Jadi makhluk hidup itu, ya, itu bisa melakukan metabolisme dalam tubuh, ya. Itu regulasi, ya. Metabolisme itu maksudnya bisa mengubah
satu zat menjadi zat lainnya, diuraikan ya sehingga bisa diserap oleh tubuh. Ya, itu adalah metabolisme ya, berarti bisa beregulasi, sedangkan benda mati pastinya tidak bisa seperti itu ya. Tadi bicara tentang makhluk hidup ya, kali ini kita lihat benda mati. Ya, benda mati itu apa sih? Benda atau barang yang tidak dapat bergerak sendiri atau tidak bernafas ya. Nah, tidak bergerak sendiri, ya tidak bernafas, yaitu kita sebut sebagai benda mati. Ya, contohnya apa? Batu, besi, ya rumah. Kalau mobil dia bisa bergerak sendiri, enggak juga, harus dikemudikan ya, diberikan bahan bakar dan seterusnya. Nah, kalau bola menggelinding dari jalan yang menurun, itu bergerak sendiri. Ya, tetapi tidak hanya itu saja. Ya, ya ciri benda hidup ya atau makhluk hidup. Ya, tapi ada lagi yang lain-lain ya. Kalau bergerak memang bisa ya. Tapi yang satu lagi misalkan tidak bisa bernafas, tidak bisa berkembang biak dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka dari itu jangan lihat dari satu ciri saja langsung kita bilang, oh itu pasti benda hidup, oh itu pasti benda mati. Ya, nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ciri-cirinya dari benda mati apa? Nah, itu sebenarnya tinggal tambahkan saja kata-kata tidak ya di depan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tidak bergerak berarti tidak bisa bergerak, tidak bernafas, tidak bisa bernafas. Ya, tidak memerlukan makan ya. Benda mati tidak perlu makan ya. Kalau kamu lihat di film-film misalkan, oh ada robot dia makan oli gitu ya. Enggak ya. Itu di film saja ya. Tidak perlu makan ya. Tidak tumbuh dan berkembang ya. Nah, tidak mungkin bisa bertambah tinggi, ya, berkembang ya, jadi bertambah besar, tidak mungkin ya, tidak mungkin ya. Tidak peka dan perangsang, ya jelas saja batu coba kamu sentil, kamu tonjok, ya, tidak akan bisa uh, bereaksi apa-apa, ya, oke. Selanjutnya tidak dapat berkembang biak, jelas ya. Kamu punya apa namanya? Misalkan kamu punya sepatu gitu ya, sepasang sepatu ya, 10 hari kemudian bisa jadi 2 pasang ya nggak mungkin gitu ya. Tidak dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan, ya sudah, misalkan kamu punya apa, punya tas kamu taruh ya, kamu taruh di tempat yang lembab ya, dia pasti ya jadinya jadi basah, nggak bisa tetap kering gitu ya. Tempat yang kering akhirnya jadi kering, akhirnya rusak dan seterusnya ya, tidak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ya. Tidak dapat melakukan ekskresi, ya jelas ya, benda mati ya, tidak bisa juga melakukan regulasi ya atau metabolisme ya. Itu adalah ciri-ciri dari benda mati. Oke, apa yang kita pelajari kali ini ya? Yang pertama, benda-benda di sekitar kita terbagi menjadi 2 golongan, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Ya, benda mati tidak memiliki ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ya, ya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau benda mati, ciri-ciri tambahin aja tidak. Ya, tidak punya ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ya. Tugas mandiri kamu yang pertama, ya tuliskan 5 contoh makhluk hidup yang ada di sekitar rumahmu. Ya, 5 contoh makhluk hidup. Bukan berarti terus kamu tulis ayah, ibu, adik, kakak, tetangga. Itu satu, yaitu manusia. Yang lainnya masih ada lagi yang lain. Ya, jadi makhluk hidup yang berbeda-beda ya jenisnya ya. Nah, jangan juga bilang oh, laki-laki, perempuan itu manusia, jantan, betina itu binatang. Ya, jadi bukan seperti itu. Ya. Nah, jelaskan 2 alasan mengapa itu disebut makhluk hidup untuk masing-masing contoh yang kamu tulis. Ya, tapi alasannya harus yang kuat gitu ya. Yang memang harus menyatakan, oh dia benar-benar makhluk hidup dengan alasan itu. Ya, ngerti ya? Nah, kamu buat seperti ini aja ya, ini tabelnya. Ya, makhluk hidup 1, 2, 3, 4, 5. Alasannya masing-masing 2. Ya, yuk dibuat ya. Nah, tugas yang kedua,
Ya, tulis 5 contoh benda mati kali ini ya yang ada di sekitar rumahmu. Ya, benda mati. Jelaskan juga 2 alasan kenapa itu disebut benda mati untuk masing-masing contoh yang kamu tulis ya. Jadi seperti tadi gitu ya. Kalau memang contohnya ya batu, ya sudah satu saja batunya, jangan disebutnya batu warna merah, batu warna hijau, batu warna biru. Nggak seperti itu. Masih banyak benda mati lain yang ada di sekitar rumahmu, ya. Jadi cobalah explore ya, dicari yang berbeda-beda gitu ya benda matinya. Oke? Bisa lah pasti kamu ya. Nah, ini tabelnya ya. Sama seperti yang tugas pertama ya. Kali ini benda mati 1, 2, 3, 4, 5. Alasannya masing-masing 2. Ya, silakan dibuat ya. Semangat ya, kamu buat tugas-tugasnya. Oke? Sudah selesai kita belajar kali ini ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat belajar. Oke?